Assalamualaikum, halo dulurku kabeh sealam dunyo. Gimana kabarnya? Baik bukan? Kali ini saya akan menceritakan ngalor cerita BTTI yang ke-104 ya. Pada episode sebelumnya Xiaoyan telah sepakat menerima tantangan dari Nona Feng dengan tanpa gentar ya. Nah sekarang saatnya cerita dimulai. Melihat Xiaoyan menerima tantangan tanpa ragu, Feng Zunzi sedikit terkejut. Feng Zunzi berpesan kepada Xiaoyan, jika kamu tidak mampu melawan Nona Feng, alangkah baiknya untuk tidak bertarung saja. Xiaoyan mengangguk dan mengerti apa maksud dari ucapan Feng Zunzi itu. Jelas Feng Zunzi lebih paham keadaan dan perbedaan kekuatan antara Nona Feng dan Xiaoyan saat ini. Namun Xiaoyan bukanlah orang yang cemen. Aku harus membuktikan kepada orang-orang, dan pastinya kepada Feng Zunzi, bahwa Yao Lao tidaklah salah memilihku sebagai murid. Kemudian Xiaoyan menghela nafas dan bergegas menuju ke arena. Bersamaan dengan itu, Lei Zunze memberi isyarat kepada Feng Qin'er untuk tanpa ragu-ragu menghabisi Xiaoyan jika memang ada kesempatan. Kini kedua belah pihak sudah berada di arena, dan siap bertukar perasaan. Maksudnya bertukar pukulan. Feng Qin'er sedikit mengangkat matanya yang cantik dan mempesona menatap Xiaoyan di depannya. Beberapa kata angkuh dan sombong keluar dari mulut Feng Qin'er yang membuat Xiaoyan cukup jengkel. Xiaoyan akhirnya mulai berbicara dengan tatapan mengejek. Tidak disangka kamu adalah wanita yang cerewet. Nona Feng membalas kata-kata Xiaoyan. Percayalah kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Xiaoyan hanya tersenyum manis dan bersuara dengan nada balas dendam dan tidak takut sedikit pun. Aku menunggumu. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Feng Qin'er memejamkan matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak dengan niat membunuh yang tajam. Badai Doqi seketika meletus di tubuhnya menyebar ke seluruh arena. Ini adalah Wind Lightning Doqi. Kemudian kain warna-warni yang membawa cahaya kilat bergerak dengan cepat segera muncul di depan Xiaoyan. Namun kain itu meleset dan melewati tubuh Xiaoyan. Dengan segera kain itu melesat ke tubuh Xiaoyan untuk kesekian kalinya. Xiaoyan seketika menangkap kain itu dan menariknya dengan keras sembari menyalurkan api hati yang jatuh ke kain itu. Doqi yang kuat segera terbakar menjadi ketiadaan dan kain itu segera hancur menjadi beberapa sobekan. Dominasi kain penuh warna. Ketika kata itu diucapkan Feng Qin'er, robekan kain itu segera terangkat menjadi badai dan melesat cepat seperti peluru yang menembak ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera merapal penguasa pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Segera tembakan kain itu diblokir dengan pedang berat Xiaoyan. Tembakan brutal secara terus-menerus yang begitu banyaknya menyebabkan pertahanan Xiaoyan pun hancur dan terlempar jatuh ke tanah. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Nona Feng terus menggempur Xiaoyan, bahkan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Kain itu ditarik ke atas berkumpul seperti badai yang akhirnya membentuk seekor burung ponik berwarna-warni yang sangat besar. Korban petir angin. Setetes darah segar dari jemari Feng Qin'er terbang dan mendarat di tubuh burung tersebut. Setelah itu, kini burung ponik itu seperti benar-benar hidup. Jari pembunuh angin. Burung ponik itu segera mengeluarkan teriakan keras membentuk pilar cahaya dan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, satu jari ini akan merenggut nyawamu. Nada angkuh ini terdengar dari Feng Qin'er yang berada di atas langit-langit. Seluruh penonton dan pendengar tanpa terkecuali sangat terkejut ketakutan menyaksikan teknik Do yang sangat mematikan ini. Banyak rintihan kesedihan terdengar ketika pertahanan bayangan pedang penguasa itu runtuh. Namun, bersamaan dengan itu teratai api hijau giok yang cantik dan indah muncul dari bayangan penguasa itu. Teratai api perlahan-lahan mekar menjadi keindahan yang benar-benar indah. Namun di dalam keindahan itu menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat dan kejam. Sinar cahaya-cahaya bertabrakan tepat ketika teratai api sedang mekar. Namun tabrakan yang keras sama sekali tidak menimbulkan suara keras. Teratai api mengeluarkan cahaya api hijau giok yang berputar bergesekan dengan sinar cahaya. Sinar cahaya berangsur-angsur redup ketika bergesekan dengan teratai api hijau giok dan akhirnya benar-benar menghilang. Teratai api masih berputar secara stabil, meski nyala api giok kini menjadi lebih redup. Menyaksikan adegan ini seluruh penonton menjadi lebih syok terkecuali Feng Zunze. Kini Feng Zunze menjadi lebih santai sembari menikmati kopi udut dan pacitan. Feng Zunze bergumam dalam hati. Tidak heran jika dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu. Yao Lao, bakat Xiaoyan benar-benar sangat baik. Ketika sinar cahaya menghilang,
teratai api berputar semakin cepat dan melesat ke arah Feng Qin'er. Seketika Feng Qin'er melambaikan tangannya dan burung ponik itu segera menjerit di atas kepalanya. Sebuah penghalang 7 warna kini melingkar membungkus tubuh Feng Qin'er. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera ledakan terjadi seperti bom yang meletus balon hijau Gyokdor. Hatiku sangat kacau. Penghalang pertahanan Feng Qin'er hancur bersamaan dengan ledakan teratai api hijau giok. Sisa api ledakan seketika menyerbu masuk menabrak burung ponik yang sangat besar. Kini burung ponik menjadi seperti burung panggang yang tanpa dicabutin dulu bulunya. Sementara Feng Qin'er dengan sekuat tenaga menghindar dari serangan ledakan api teratai dan mendarat di atas burung ponik. Tanpa lama-lama Feng Qin'er kembali merapal teknik garis darah menelan jiwa dengan teriakannya. Seketika itu kekuatan Feng Qin'er melonjak meningkat menjadi Dozong bintang 3. Melihat perubahan Feng Qin'er, Xiaoyan pun segera merapal teknik 3 perubahan api misterius. Namun kini Xiaoyan hanya bisa naik ke Dozong bintang 3. Xiaoyan keheranan. Pada saat di level Dohuang teknik ini bisa menaikkan hingga 5 bintang bahkan lebih. Namun di level Dozong hanya bisa naik 2 bintang saja. Mungkin ini karena jarak antara keduanya yang sangat besar. Xiaoyan melihat Feng Qin'er yang mengepakkan sayapnya di langit. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan perasaan aneh ketika menatap sayap Feng Qin'er. Mata Feng Qin'er menatap ke arah Xiaoyan. Kini tatapannya berbeda dan tanpa mengandung emosi sedikitpun. Kemudian jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak ikon ponik iblis suci, telanlah langit dan bumi. Seketika burung ponik itu seperti benar-benar hidup. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan aktivitas dari cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok berisi darah hijau merah yang menakutkan. Ternyata dia adalah seorang dari suku ponik iblis surga. Feng Zunze yang berada di kursi berkata kepada Li Zunze, tidak heran Anda menyembunyikan auranya, ternyata dia berasal dari suku ponik iblis surga. Dengan nada angkuh Li Zunze menjawab, Anda seharusnya jangan sembrono. Dengan pavilium petir mungkin Anda tidak takut, namun Qin'er adalah suku Heaven Demon Ponix. Feng Zunze tertawa menanggapi omongannya. Apa kamu mengancam saya? Kalau begitu mari kita lihat hasil akhirnya. Saat kedua tetua asyik mengobrol, di arena Xiaoyan merasa kewalahan dengan adanya aktivitas darah hijau merah di dalam botol giok itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali masuk ke dalam cincin penyimpanan untuk menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah itu. Jika ini ketahuan Feng Qin'er, kemungkinan akan mengundang banyak masalah. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang saat cahaya hitam aneh turun dari langit mengarah ke tubuh Xiaoyan. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika ini api surgawi, maka tubuhku akan merasakan sesuatu. Cahaya itu terus-menerus menerkam Xiaoyan. Banyak bayangan Xiaoyan yang terkena api itu seketika hilang. Mungkin jika ini mengenaiku, aku bakal terluka parah. Ejekan muncul di wajah Feng Qin'er. Xiaoyan, Tifak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikuti Anda seumur hidup. Jika gagal mengambil hidup Anda. Xiaoyan tidak merespon ejekan dari Feng Qin'er. Sementara dia benar-benar kewalahan menghadapi api hitam aneh itu. Kini Xiaoyan langkahnya benar-benar terkunci. Jika hanya menggunakan kekuatan biasa ini sama sekali tidak berpengaruh. Satu-satunya cara adalah dengan kekuatan yang lebih besar untuk menghentikannya. Ketika ia berpikir kemudian Xiaoyan segera mengeluarkan 3 api surgawi sekaligus. Seketika seluruh stadion dibuat terkejut atas kemunculan 3 api surgawi sekaligus. Xiaoyan benar-benar membuat ketidakpercayaan seluruh manusia tanpa terkecuali. Kebisingan samar-samar terdengar ngangingung keluar dari suara para penonton. Anak ini benar-benar gila, mungkinkah ini flame mantra? Bocah tua nakal itu bahkan mengajarkan metode Qi kepada Xiaoyan. Mata Feng Zunze melototi 3 api surgawi di tangan Xiaoyan dengan penuh keterjutan. Xiaoyan tidak ragu sedikitpun setelah ketiga api surgawi itu muncul segera menekannya dengan keras bersama-sama. Cahaya gelap terus-terusan menerjang Xiaoyan, namun Xiaoyan tetap fokus menekan ketiga api surgawi sembari menghindari serangan cahaya gelap itu. Kini teratai api telah berhasil dibentuk, Xiaoyan pun menyetabilkan tubuhnya. Xiaoyan menatap ke Feng Qin'er di langit, dia menghela nafas panjang, dan akhirnya tertawa keras membawa aura bangga yang melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap.
Teratai api 3 warna seukuran mangkuk kecil seketika melesat ke arah Feng Qin-er. Di langit Feng Qin-er memandangi teratai api yang melesat, dan dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari teratai api itu. Kemudian Feng Qin-er segera menarik cahaya hitam itu untuk kembali, dan memasuki ponik hitam di belakangnya. Ikon suci setan ponik Biel. Tangan Feng Qin-er membentuk banyak segel dengan cepat bersamaan dengan teriakannya. Segera cahaya hitam dari burung ponik melesat ke tubuh Feng Qin-er dan membungkusnya. Sesaat kemudian itu membentuk bel hitam yang sangat besar. Lonceng besar hitam pekat yang tiba-tiba muncul menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Demon Ponik Bell. Mata 4 Douzun segera tercengang melihat bel hitam besar itu. Dikabarkan teknik Dou ini diturunkan oleh suku Demon Ponik sejak zaman kuno. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan, dan ini hanya bisa digunakan oleh garis keturunan dari Heaven Demoponic saja. Ketika bel itu baru saja terbentuk, teratai api menembus udara dan segera tiba. Perbedaan ukuran keduanya sangat jauh berbeda. Teratai api terlihat sangat kecil dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Namun kekuatan energi di dalam teratai api sangatlah dahsyat. Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat keduanya bertabrakan. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan lonceng yang sangat besar itu. Bersamaan dengan itu, teratai 3 warna tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara yang keras. Namun, gelombang api 3 warna tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100 meter kali 1000 sama dengan 100.000 meter di lautan. Suhu naik dengan cepat, beberapa tempat di pegunungan Wind Lightning yang jauh mulai terbakar karena suhu tinggi. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika melihat bahwa lonceng hitam gelap tidak mengalami banyak perubahan. Selama dia bisa menahan serangan ini, maka pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangan. Kretek, kretek, kretek. Namun lonceng itu kini mulai terdapat sedikit retakan. Semakin lama, lama-kelamaan, semakin lama-lama lagi. Adegan ini membuat seluruh keluarga Pavilium Petir, bahkan tetangganya menjadi panik. Retakan itu terus berlanjut menyebar dan semakin besar. Seluruh stadion menjadi hening sunyi sepi seperti kuburan. Itu dikarenakan mereka fokus mendengarkan bunyi retakan yang samar. Meskipun bel itu sangat besar, namun tertutup kabut api ledakan teratai api 3 warna. Garis retak ini semakin nyata menyebar ke setiap sudut lonceng. Dan lautan api teratai 3 warna kembali bergejolak melepaskan gelombang yang sangat mengerikan menghantam keras bel itu, yang akhirnya meledak dengan sangat keras. Ledakan itu menghancurkan apapun yang bisa dihancurkan. Mata hitam merah kuning hijau keputihan Xiaoyan menatap tajam ke lokasi di mana bel itu meledak. Kabut hitam pekat menyebar ke seluruh penjuru. Setelah beberapa saat kabut hitam pekat itu akhirnya memudar. Rasa geram melonjak di mata Xiaoyan ketika sosok manusia terlihat. Cahaya kelap-kelip di bawah kakinya saat tubuhnya bergerak. Xiaoyan dengan sigap menyusul kemunculan sosok itu dengan cara seperti hantu. Api hijau giok dengan cepat melonjak dari tinjunya. Segera dia dengan keras meninju sosok lembut itu seperti Muhammad Ali. Sosok cantik itu mengerang terlempar jatuh dengan keras ke tanah. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Xiaoyan segera menyusulnya. Dan tinjunya kini semakin kencang berotot. Segera dia tertawa dingin, mendarat di samping Feng Qin-er, mengangkat kakinya. Dengan kejam menggejrot kepalanya. Namun itu hanyalah tubuh ilusi atau klon. Seketika Xiaoyan kembali menghantamkan tangannya dengan keras ke udara kosong dan sosok Feng Qin-er itu muncul terpental belasan meter. Siapa yang ingin Anda tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir? Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum manis ke wajah nona cantik itu. Dengan segala kemampuan yang tersisa Feng Qin-er berusaha untuk menyerang Xiaoyan, namun belum sempat melancarkan serangan. Tangan Xiaoyan segera meraih dagu seksinya, dan suara lembut nan merdu berisi niat membunuh perlahan terdengar. Kamu kalah. Kini seluruh gunung petir menjadi sunyi, wajah Lei Zunzi seperti orang yang linglung. Ini sangat jauh berbeda dengan raut wajah Feng Zunze yang sangat sumringah. Penampilan Xiaoyan benar-benar meredam harapan yang tinggi. Feng Qin-er yang sudah terpojok dalam cengkraman Xiaoyan masih saja keras kepala tidak terima dengan kekalahan itu. Seketika api hitam aneh keluar dari tubuh Feng Qin-er mencoba menyerang Xiaoyan, namun segera terbakar oleh api hijau giok Xiaoyan. Apa kamu benar-benar berpikir
aku tidak berani membunuhmu. Namun Xiaoyan raut wajahnya menjadi kepanikan sebelum kata-kata itu terdengar. Tiba-tiba cincin penyimpanannya kembali berfluktuasi. Xiaoyan segera membungkus botol giok itu dengan api hijau gioknya secepat kilat. Feng Qin'er menatap cincin penyimpanan Xiaoyan. Perasaan ini, Nona Feng berpikir sejenak yang akhirnya berubah menjadi terkejut. Darah esensi ponik kuno, nada suara keterkejutan terdengar dari Nona Feng saat mengartikulasikannya. Apa maksudmu? Xiaoyan pura-pura tidak mengerti. Percakapan mereka menjadi keterkejutan, cukup banyak orang yang mengerti hal ini. Lei Zunze segera beranjak pergi menuju ke tempat Feng Qin'er. Qin'er? Ada apa? Feng Zunze pun muncul di samping Xiaoyan dan berkata, menang atau kalah adalah hal biasa dalam kompetisi. Meskipun Anda adalah anggota Heaven Demon Ponic, Anda jangan sok keras. Gigi Feng Qin'er menggigit bibir bawah cantingnya. Anda harus tahu aturan suku saya. Mayat suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar. Jika suku saya tahu hal ini, penegak suku saya akan mengambil tindakan. Seluruh orang tercengang mendengar keterangan ini kecuali Xiaoyan. Xiaoyan segera menanggapi omongan Qin'er. Menang dan kalah itu hal biasa. Anda jangan membuat alasan yang tidak mutu. Apa menurutmu, saya sedang bersalah padamu? Nona Feng kembali berbicara. Mana buktinya, jika Anda ingin menghukumku? Xiaoyan menjawab dengan samar. Apakah Anda berani mengizinkan saya untuk mencari cincin penyimpanan Anda? Feng Qin'er tertawa terngakak-ngakak. Cukup banyak orang yang memegang jidat saat menghadapi kata-kata Feng Qin'er. Itu sama saja mengacak-acak tubuh seseorang. Enak sekali kalau ngomong. Amangnya saya cowok apakah? Anda ingin mencari cincin penyimpanan orang lain dengan kata-kata Anda saja. Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Kata-kata Feng Zunze membuat Feng Qin'er tidak berani mengatakan apapun yang bertentangan dengan Feng Zunze. Tidak apa, jika kamu tidak mengizinkanku mencari cincin penyimpanannya. Namun, saya akan menggunakan keterampilan mencari sesuai aturan klan saya. Jika tidak ada hasil, saya akan minta maaf atas tindakan saya. Seketika Feng Zunze kaget mendengar hal ini. Kekhawatiran seketika muncul di wajah Feng Zunze jika Xiaoyan benar-benar memiliki darah esensi Demon Ponic. Xiaoyan melihat Feng Zunze ketika matanya berkedip. Keterampilan saya hanya mencari darah esensi, jadi kamu jangan khawatir. Nona Feng tertawa ngakak. Okelah kalau begitu. Xiaoyan mengangguk dengan ragu-ragu. Setelah beberapa saat Nona Feng melakukan pencarian. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit orang yang dadik-dukder hatinya deg-degan. Terutama Feng Zunze yang terus-terusan diledekin sama Lei Zunze. Nona Feng, di mana? Ketemu. Xiaoyan nyengir kuda saat dia bertanya. Di mana kamu menyembunyikannya? Feng Qin'er menggigit bibir manisnya. Penampilannya seolah-olah dia sangat ingin menerkam dan menelanjangi Xiaoyan. Maksudnya tuh melakukan pencarian secara detail dan lengkap ya? Mendengar kata-kata Nona Feng, seketika emosi Feng Zunze berkobar. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena tidak memberi wajah apapun kepada suku Demon Ponic. Melihat situasi cukup memanas, Lei Zunze segera meredam. Qin'er, masalah ini mungkin hanya salah paham. Udah kalian berdua nggak usah marahan lagi. Feng Qin'er sangat kesal di dalam hatinya. Aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini. Xiaoyan tersenyum manis, dia menjawab dengan penuh perhatian. Nona Feng, apa kamu melupakan sesuatu? Sebagai murid teladan yang cantik nan ayu, aku pikir kamu benci orang yang menarik kata-kata mereka bukan? Wajah Feng Qin'er segera berubah menjadi merah hijau dan biru pelangi-pelangi. Tangannya memegang tangannya sendiri setengah jongkok dan membungkuk. Kemudian terucap kata-kata yang paling indah di seluruh alam semesta yang terucap dari seorang wanita yaitu adalah, Kang Mas Xiaoyan, maafkan aku. Aku telah bersalah padamu. Seketika seluruh stadion bersorak-sorak mendengar kata-kata maaf dari seorang perempuan. Feng Zunze menghela nafas lega setelah masalah ini benar-benar berakhir. Maka, kompetisi pun juga telah selesai. Seluruh penonton akhirnya bergegas meninggalkan stadion, begitu juga dengan Xiaoyan dan para sesepuh. Setelah penonton benar-benar bubar, Lei Zunze mengkomando Feng Qin'er agar sukunya memburu Xiaoyan jika memang benar-benar terdapat esensi darah ponik iblis di tubuh Xiaoyan. Feng Qin'er pun menyetujui apa yang dikatakan Lei Zunze. Ketika rombongan Xiaoyan telah berlalu cukup jauh, tiba-tiba nyala api hijau giok keluar di tubuh Xiaoyan. Feng Zunze, mungkin Luan dan Lin yang terkejut
ketika melihat nyala api bercampur tetesan darah merah hijau di dalamnya. Ternyata memang benar Xiao Yan menyembunyikan darah merah hijau. Xiao Yan berusaha menekan paksa keluar darah esensi ponik. Namun hanya beberapa tetes yang dapat dikeluarkan, dan sisanya kini telah menyebar ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan meringik kesakitan dengan perlawanan darah esensi merah hijau yang berusaha memberontak dengan kejam. Melihat ekspresi Xiao Yan yang mengkhawatirkan, Feng Zunze bingung tanpa kepalang antara ikut campur tangan membantu atau melihat saja. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kekerasan ini yang telah dikumpulkan bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan nyala hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Ketika energi liar dan ganas ini berubah menjadi kekacauan, suhu tinggi kuali api naik dengan cepat. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah kecil secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api, menyusul penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya. Xiao Yan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan pada saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan meningkat. Peningkatan itu lama-kelamaan semakin cepat dan tidak terkontrol mengakibatkan punggung Xiao Yan membekak seakan-akan mau meletus. Beberapa pembuluh darahnya pecah diikuti kemunculan sayap tulang ponik iblis surga. Xiao Yan melayang ke udara dan berteriak dengan keras mengeluarkan raungan naga gelombang sonik bersama dengan jeritan tangis ponik. Bersama-sama dengan teriakan diikuti dengan ledakan keras yang membumbung tinggi ke udara. Semua mata terpana melihat perubahan kekuatan di tubuh Xiao Yan. Dia telah berhasil menyatukan beberapa kekuatan menjadi teknik Do yang baru. Dan tulang sayap ponik benar-benar telah menyatu ke tubuh Xiao Yan. Setelah merasa tidak ada yang salah di diri Xiao Yan, Feng Xunxi segera menanyakan Yao Lao, "Di mana gurumu? Apakah dia baik-baik saja?" Tangan Xiao Yan segera mengepal ketika mendengar pertanyaan ini. Mungkin Luan seketika mengangkat kupingnya ketika mereka berbicara. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, "Guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu." Ekspresi Feng Xunxi hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Muking Luan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Xunxi sangat marah. Feng Xunxi biasanya ringan dan riang. Jarang dia kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. "Yao Shen, mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati?" Kepala pavilium bintang jatuh, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Shen Yao Xunxi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala pavilion. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya, dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol, saat tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Han Feng, mata Feng Zunze tajam, saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya. Seketika menghantam Han Feng dengan keras membuat tubuhnya terlempar jauh menghantam pegunungan. Han Feng begitu ketakutan ketika dia tahu di depannya adalah Feng Zunze, dan dia pun berkata, "Aku hanya dipaksa aula jiwa. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan." Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik Han Feng yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. "Feng tua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. "Kami tidak bisa sembrono dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah aula jiwa mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kami untuk menemukannya jika kita menunda terlalu lama." Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir. "Tenang, tidak banyak orang yang memiliki skill pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Aula jiwa tidak akan mudah menyakitinya." Feng Zunze berbicara dengan tenang. "Aku akan kembali ke pavilion bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki aula jiwa. Bagaimana denganmu?" Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, "Saya ingin pergi ke wilayah tengah wilayah Central Plains.
Masih ada 1 tahun atau lebih tersisa sampai Pil Gathering Pil Tower. Saya ingin berpartisipasi.